and Sono madep no. Karena kalau Anda nggak subscribe, maka video ini tidak akan berlanjut, guys. Anjir. Izin Pak Pur, saya lanjut Pak Pur ya. Ya, ini ada keterkaitannya apa dengan pengawasan Pak. Jadi kalau saya pikir dari tahun 2008 saya menghampiri atau datang ke gedung ini memang terkait dengan pengawasan masif gitu jawabannya bahwa SDM kami itu sangat terbatas. Pak, logika kita itu ketika memang terbatas kalau memang penegakan hukumnya adil dan berani, saya yakin perusahaan-perusahaan itu nggak bakal berani juga dia menabrak regulasi yang ada. Ya, contohnya di BPJS Kesehatan ini gitu loh, terkait dengan Perban 06 memang benar-benar sudah diatur. Aturannya sih memang bagus, tapi pada prinsipnya di lapangan itu kita memang susah. Perusahaan itu punya EDABU, elektronik data badan usaha. Jadi sebelum dikeluarkan dari sistem EDABU, maka kita akan melapor dulu nih ke BPJS Kesehatan. Itu sudah kita lakukan Pak, tapi sampai sekarang belum aktif juga. Artinya masih non aktif. Jadi sebuah penyakit itu yang tidak bisa dihindarkan adalah ketika pekerja tersebut yang mengalami proses PHK, istrinya melahirkan. Sekarang dukun beranak udah nggak ada Pak. Pasti lahirannya ke rumah sakit. Ada gue santet loh. Apalagi harus SC atau sesar gitu kan. Itu jadi masalah buat kami Pak. Jadi pengawasan tersebut adalah kontrol publik buat kami gitu. Gimana nanti
zamannya Ahok ya, izin dulu ya. Ketika nanti suku dinas atau kadisnaker itu datang, tolong dihadirkan serikat pekerja ya, tanda tangan tuh. Tapi itu nggak jalan itu. Tadi bahkan kita dengar sendiri kan datang mengaku sebagai teman, bullshit semua itu kan. Datang ke perusahaan dan didampingi serikat pekerjanya. Buat apa mereka datang? Jadi terkait dengan BPJS Kesehatan, tolong Pak pengawasan pada teman-teman kami yang mengalami proses PHK. Jangan sampai dia sudah jatuh ketimpa ember pula gitu kan. Begitu embernya ada airnya lagi bro ya. Jangan Pak, tolong Pak, kasihan Pak. Jangan sampai lagi kita ulang-ulang. Memang kita di DKI ini ada namanya KIS APBD DKI. Ketika para pekerja ini sudah proses atau mengalami PHK, datang ke puskesmas, bawa KK, KTP, Pak Laring, nanti jadi peserta KIS APBD DKI yang memang iurannya dibayarkan oleh Pemprov DKI. Tapi pertanyaannya, ketika proses itu sedang berjalan, apalagi proses PHK baru Pak Laring Pak, belum ada. Nanti kalau mereka ambil Pak Laring, sudah menyatakan udah resmi kan, udah di PHK kan. Jadi tolong Pak, terkait dengan pengawasan sebagai kontrol publik kami, jadi kita Pak, bukan hanya anggota kita yang kita advokasi, kita masyarakat juga kita advokasi. Terbukti sekarang lahirnya Permensos 92 tahun 2021 terkait dengan peserta KIS APBN sebanyak 9,1 juta peserta dinonaktifkan. Itu kita urusin Pak. Kita bukan hanya pekerja, anggota FSWW KSPI yang kita urusin. Masyarakat luas kita urusin Pak. Besok kita ketemu Kementerian Sosial terkait dengan Permensos 92 tadi. Bagaimana caranya mengaktifkan kembali. Mungkin di Jakarta, ya kita senang karena ada KIS APBD, karena memang pemerintah sudah universal health coverage atau bahasa Inggris bro itu. Artinya itu bahasa Inggris. Masyarakat itu jaminan kesehatannya sudah dijaminkan oleh pemerintah daerahnya. Poinnya itu. Jadi kita ingatkan kembali, kita itu di FSPMI bukan hanya ngurusin anggota, masyarakat itu kita urusin. Peserta KIS APBN Pak, orang yang cuci darah selama ini cuci darah 2 minggu sekali, tiba-tiba kepesertaannya non aktif. Itu gimana caranya nanti? Udah, itu tugas kita. Jadi tolong Pak, ini satu lagi Pak, BPJS Ketenagakerjaan satu lagi terkait dengan revisi Permenaker 19. Permenaker 19 tahun 2015 Pak, terkait dengan pencairan JHT. Duit gue bayar ngapain yang ngatur? Logikanya gini loh, ketika BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah mengadopsi konsep luar negeri, negara yang rata-rata sudah maju Pak, yang upahnya sudah bagus dari kita masih bicara UMP, mereka gajinya mingguan. Kalau mau mengadopsi terkait dengan pencairan JHT, menunggu usia 56 atau ada pensiun atau hari tua, sorry ya Bung Samsuri ya, atau hari tua Pak, itu duit kita Pak. Ngapain pakai ngatur-ngatur segala? Duit kita, iuran kita 2%. Sebelumnya kan KHR mengajarkan untuk menabung 2% Pak ya. Di 46 item KHR itu kan mengajarkan kita untuk menabung. Ini kita nabung. Kita nabung uang-uang kita, iuran kita mau diatur. Kita mau ngambilnya usia pensiun 56 tahun. Bicaranya ketika kita bicara konsep luar negeri terkait dengan pencairan JHT, atur dulu upah minimum kita nih. Atur. Upah minimum kita samain dengan luar negeri atau negara-negara maju. Betul nggak? Sektor lain mau dihilangin. UMP-nya jelas. Ini kita bicara konsep luar negeri. Astagfirullahaladzim, maaf ya Pak. Selanjutnya adalah PP nomor 44 tahun 2012 terkait dengan penyakit akibat kerja. Belum lama ini kita memang sudah kena musibah COVID-19 Pak. Pertanyaannya, penyakit akibat kerja ini Pak susah Pak persyaratannya. Kita merujuk ke Undang-Undang 392 tahun sostek waktu itu kan, harus ada MCU.
medical check up di awal waktu kerja itu harus ada. Wah, kita bicara contoh lah, perusahaan-perusahaan yang bonafit mungkin ada. Pertanyaannya perusahaan yang menengah ke bawah itu nggak ada yang saya Pak, nggak ada itu. Gagal kita untuk menjaminkan atau sekedar menanyakan aja susah Pak itu terkait dengan penyakit akibat kerja. Jadi tolong bicara tadi ada jackpreneur, tolong Pak kalau bicara kita Sudin Jakarta Timur terkait dengan PP nomor 44 ini, Permenaker 19. Kalau emang mau direvisi, tolong diajak kita Pak. Ya itu balik lagi sebagai kontrol publik, bukan hanya hubungan industrial. Itu JHT uang kita, JHT jaminan hari tua uang kita. Apa yang kita diambil nanti di umur 56? Jadi kita DPW FSPMI DKI menolak revisi Permenaker 19 tadi itu. Uang kita, JHT iuran kita mau kita ambil. Tadi kan Bapak udah tahu akibat COVID-19 ini kan banyak perusahaan yang tutup dan pekerja kontrak sudah diperpanjang masa kontraknya. Itu pengangguran Pak. Punya anak, punya istri, harapannya apa? Pinjol. Nggak ada, kita mengambil JHT kita. Kalau itu nanti diambil di usia 56 tahun, terus habis masa kontrak, anak istri kita makan apa? Jadi seperti itu, Bapak terkait dengan BPJS Kesehatan. Kalau tadi Bapak bilang kita ada koordinasi Kadisnaker dengan BPJS Kesehatan, kita dilibatin Pak. Sebagai pekerja, kita dilibatin. Pekerja itu Pak sebelum tanggal 10 sudah membayar iurannya. Paling taat pekerja penerima upah itu. Jadi kita tolong dilibatin atas nama DPW FSPM DKI, kita masih di bawah DPW FSPM DKI. Kita Jamkeswat pengawas jaminan kesehatan, tolong Pak dilibatin terkait dengan pelaksanaan Perban 06 tadi ini, terutama pada pekerja yang mengalami proses PHK tadi itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh siap, cukup ya? Ada lagi? Silakan. Oke, silakan. Terakhir ya, karena kangen dengan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Perkenalkan, nama saya Biasa, selaku ketua PUK kita ini bilang sama Bang Nasruddin, Ketua PJ PT Kapuk Molek, dan sekaligus kepala dari PT Merah DKI. Di sini tetap kaitan dengan masalah yang ada di Jakarta Utara yang sudah disinggung dengan Bang Nasruddin tentang PT Kapuk Molek. PT Kapuk Molek ini kita melaporkan ada 3 kasus yang mana karyawannya tidak bukan menjadi karyawan tetap yang sudah 15 tahun, padahal di situ tidak ada perjanjian. Dan kedua masalah BPJS TK, dan di sini ketiganya masalah UMSP, di situ ada PKB perjanjian kerja bersama yang mana di situ karyawan yang masuk menjadi anggota serikat UMSPSI dibayar UMSP. Kita sudah laporkan ke Utara dan akhirnya kita mendapatkan surat nota pemeriksaan, dipanggil dari pihak perusahaan ini nggak pernah hadir Pak, nggak pernah hadir tanpa keterangan, dan akhirnya kasus kita ini dialihkan ke dinas provinsi, dan dinas provinsi kita sudah datang juga klarifikasi tanggal 15 September, dan terakhirnya sampai sekarang ini kita terakhir dapat surat dari pengawas yaitu Bu Tetap sama pengawasnya Pak Joko dan Pak Cahyono bahwa perusahaan 2 kali pemanggilan tidak pernah hadir di tanggal 29 September dan di tanggal 5. Maksud saya di sini perusahaan sudah beberapa kali ingkar, dari Utara dipanggil tidak pernah hadir, dan di dinas provinsi pun tidak pernah hadir terkait kasusnya kita. Terus sampai kapan lagi kami menunggu, gitu Pak? Jadi tolong ditindaklanjuti. Perusahaannya ini kan sudah mengingkari nih, tidak pernah hadir. Dari Utara juga dipanggil nggak hadir, dinas provinsi juga nggak hadir terkait permasalahan PT Kapuk Molek.
Jadi di sini saya minta tindak lanjutin Pak, lebih dipercepat gitu Pak. Soalnya di tempat kami di Kampung Molek itu sudah banyak diskriminasi. Soalnya di situ ada 2 serikat, lem SPSI dan saya PT Kampung Molek FSPMI. Itu Pak dari saya. Dimohon ditindaklanjuti untuk peralihan kasus dari Jakarta Utara ke Dinas Provinsi. Dan minta di sini pun dari surat pemberitahuan bakal yang namanya itu digelar kasus. Tapi di sini tidak disebutkan kapan harinya. Jadi kita minta penjelasan gitu Pak. Kira-kira kapan gitu? Ini perusahaan sudah berapa kali dipanggil sama dinas pemerintah pun nggak pernah hadir. Ya, yuk dicepatkan lagi gitu Pak. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terakhir Pak. Terakhir nih ya. Tapi sampai dia menang ya Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku ya Pak ya, perkenalkan saya Supriyadi. Singkat dari cerita dari teman-teman tadi. Kalau dari teman saya Bang Jadi tadi, saya percaya dengan timur, tidak percaya dengan barat. Saya sampai ke dinas provinsi tidak percaya dengan pengawasan, sama sekali tidak percaya. Ya. Ini surat ditujukan kepada kepala dinasnya. Ya, kepala dinasnya langsung apa? Karena dari sudinnya tidak menindaklanjuti laporan kami, makanya kami tidak lanjuti di sini. Adapun permasalahan, ya, yang meninggal dunia dari bayar, jarinya putus dari bayar. Tadi Bapak bilang cari buktinya, ambil buktinya biar cepat bawa pengawas ya. Ini saya bawa bukti. Jarinya putus ini 3 nih, ya. Saya nggak ngomong pengawas mana ya. Jaga kode etik dan jurnalistik. Ya. Tapi yang pasti di sini pelaporan itu langsung saya tujukan, kami tujukan kepada kepala dinas. Entah dibaca atau enggak, saya nggak walau. Ya, tentang perjanjian kerja waktu tertentunya, tentang upah di bawah minimumnya, semua normatif. Ada nggak buktinya? Ada. Kami kasih nggak? Ada. Tapi pelaksanaannya apa? Sampai detik ini, hari ini yang jarinya putus, harusnya hari ini digaji, hari ini nggak dibayar Pak. Kalau pengen tahu ya, 3 jari putus, total 5 ruas. Perjanjian kerjanya amburadul. Jadi sekarang dinas-dinas, Bu Dinas itu banyak ngomong, kita PP 35, keren. Boleh kita merujuk PP 35, tapi dasarnya kan adalah undang-undang. Perjanjian kerja waktu tertentunya udah bakal lebih hukum dulu. Jangan bicara tentang PP 35 pemutusan hubungan kerjanya. Hubungan industrial itu, pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha mengupayakan jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Tapi faktanya, bagaimana itu sudin-sudin dan perusahaan itu mengusahakan jangan sampai itu mengusahakan jadi pemutusan hubungan kerja. Normatif dari pengawas mana? Ya, upah jelas kok. Tadi dibilang apa? 5.000 perusahaan. Kalau tanya 5.000 itu mana-mana aja yang pengawasin, yang dewasawasin. Apa perusahaan yang besar-besar aja dewasawasin? Apakah pelaporan kami ini jadi tidak lanjuti? Nah, sudah lama ini. Minta buktinya. Masa orang meninggal itu mau saya bawa kuburannya ke dinas ya? Bawa bukti Pak, mana Pak surat kuasa? Ya Allah. Takbir! Allah Akbar. Bawa buktinya Pak. Orangnya udah meninggal. Saya bilang, apa yang mau saya buktinya? Oh ininya tentang apa? Ahli waris. Oke, ahli waris saya bawa. Semua kita bawa. Jadi Bapak dari pengawas tadi bilang buktinya lampirkan segala macam bukti begitu kan? Ya. Nah, selanjutnya ya kan normatif jelas nih. Ini sudah terjadi beberapa kali ini. Pengusaha dengan undang-undang itu di undang-undang 13 itu masih ada di Cipta Kerja. 93 ayat 2 huruf F itu kan masih ada itu, masih nyangkut. Tidak boleh dilarang baik kesalahan perusahaan atau kesalahan dari pengusahanya. Kita itu dilarang masuk karena apa? Surat pemutusan hubungan kerja aja
tanpa dibicarakan, tanpa ada perundingan, tahu-tahu diumumkan. Kita mau masuk, nggak boleh masuk. Ayat itu kan masih ada. Kenapa pengawas nggak nyantumkan alat itu? Di mana perannya pengawas? Ya, ada normatif itu kan? Baru-baru ini terjadi aneh, akan kami laporkan ke Sudin menjaga kode etik lagi. Iya. Akan kami laporkan ini. Kami minta pengawas itu yang benar dong. Enggak. Kalau nggak benar belajar sama kami ini. Kami ajarin. Kalau kurang pengawas, tarik kami jadi pengawas. Ini dengan asal tahu dari zaman Adam Hawa sampai Adam Jordan sekarang ini. Begini doang, pengawas cuma 3 ekor. Fred, ini nasib orang banyak. Ya, keluarganya menunggu di PHK bahwa selama perselisihan upah wajib dibayar. Apa kata mediator itu? Ini kan hak perusahaan. Apa itu dasarnya? Jangan lupa like and subscribe.